Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Bara. Ya, sore. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jadi saya kesini bertujuan untuk mewawancarai terkait analisis suasana kelompok pada kelompok Tani Bara. Oh ya, kelompok tani ya. Bisa dijelaskan Pak, bagaimana gaya kepemimpinan yang diterapkan di kelompok Tani Bara selama ini? Kalau gaya kepemimpinan sih, kalau saya di kelompok Tani Bara itu saya memimpinnya ini Mas, secara ini mengayomi saya. Jadi seperti keputusan-keputusan yang saya ambil itu tidak sendiri. Jadi saya musyawarah, habis itu tetap melibatkan kelompok tani yang lainnya. Jadi biar merasa kelompok tani yang saya rangkul, saya pimpin ini ya suasananya lebih kondusif dan merasa dilibatkan di anggota-anggota kelompok taninya, seperti itu sih. Oh, berarti kepemimpinannya lebih ke partisipatif ya? Ya, partisipasi. Lalu bagaimana kelompok Bara menjaga komunikasi antar anggota agar berjalan dengan lancar? Kalau menjaga komunikasi sih Mas, saya itu ada grup WA-nya Mas. Kalau yang informal itu ada grupnya kita di kelompok Tani Bara namanya. Habis itu seringkali setiap bulan itu hampir sekali dua kali lah itu diadakan rapat untuk pembahasan yang ya terkait bawang merah, habis itu terkait harga pupuk, harga benih dan segala macam. Kalau misalkan ada perubahan-perubahan itu kita selalu rapatkan bersama gitu. Oh, jadi komunikasinya formal dan non formal ya? Ya betul. Lalu berapa tinggi Pak partisipasi anggota dalam kegiatan kelompok? Kalau partisipasi anggota itu cukup tinggi ya Mas, bisa tergolong tinggi sih. Soalnya kan anggota-anggota yang lain ini partisipasinya cukup aktif Mas. Jadi untuk segera yang tadi kalau misalkan ada pertemuan rapat, habis itu partisipasinya itu kayak misalkan pembahasan benih, habis itu harga pupuk dan segala macam itu ya cukup aktif sih Mas partisipasinya. Soalnya kan saya menjaga kelompok tani saya ini biar bisa merasa ikut andil gitu Mas, anggota-anggotanya ikut andil. Jadi seperti yang kayak kepemimpinannya saya tadi, yang saya ambil tadi dengan musyawarah segala macam, biar bisa merasa anggota-anggota ini cukup ikut andil, ikut merasakan punya tanggung jawab di situ Mas, di kelompok taninya, seperti itu. Partisipasinya di kelompok tani kita itu seperti itu. Oh gitu ya. Jadi menurut Bapak anggota gitu begitu, apa yang membuat anggota begitu aktif dalam berpartisipasi? Kalau berpartisipasi aktif itu ya itu Mas yang tadi saya memberikan suasana yang bukan seakan-akan sih, saya anggota ini merasa bertanggung jawab Mas. Jadi merasa ikut andil gitu. Jadi kalau misalkan partisipasi semisal kayak ada rapat-rapat begitu, lalu ada kerja bakti di lahan, habis itu bekerja di lahan, seperti itu Mas. Jadi cukup aktif sih Mas. Oh gitu. Ya. Lalu tujuan utama dari kelompok Tani Bara serta nilai-nilai yang dijaga oleh para anggotanya gimana Pak? Apa tadi Mas, bisa diulang Mas? Tujuan utama kelompok Tani Bara serta nilai-nilai apa yang dijaga oleh para anggotanya apa Pak? Kalau tujuan kelompok tani itu ya itu Mas, jadi tujuan kelompok tani kita itu kita bergotong royong bersama untuk memberikan edukasi terutama itu, lalu untuk menunjang hasil panen juga Mas. Jadi ketika ada permasalahan yang misalkan ada hambatan, kita selalu bermusyawarah seperti itu agar hasil dari panenan bawang merah itu bisa maksimal gitu loh Mas, bisa sehingga bisa memaksimalkan hasil dari pertanian bawang merah kita Mas, seperti itu. Oh berarti rasa solidaritas antar anggota masih sangat kuat ya Pak ya? Kuat Mas, kalau solidaritas itu kan kita seperti keluarga sendiri. Kalau kan itu ini kan orang-orang di kampung Mas, jadi ya dekat-dekat rumah lah seperti itu. Jadi ya sebenarnya seperti keluarga sendiri, seperti itu. Cukup kuat, itu belum kuat. Kalau dari sisi kepercayaan bagaimana hubungan antar anggota Pak? Kalau
kepercayaan ini sejauh ini saya aman-aman aja mas. Soalnya kan saya selaku menjadi diamanai sebagai pemimpin, saya itu selalu terbuka. Semua informasi-informasi seperti harga pupuk, lalu harga benih, habis itu harga-harga panen terkini dan segala macam itu saya selalu terbuka. Seperti kayak kan kita selalu catat itu di laporan keuangan ini selalu catat dan kita kita selalu terbuka sih mas. Saya selalu terbuka perihal itu. Makanya kan kita setiap 1 bulan sekali 2 kali itu saya adakan rapat ya seperti biasa terbuka misalkan seperti itu di kepercayaannya. Ya alhamdulillah saya masih dipercaya orang-orang, masih percaya. Saya juga percaya sama anggota-anggota saya seperti itu. Oh, jadi transparansinya itu berupa cara menjaga kepercayaan ya Pak ya? Iya, seperti itu kalau saya. Jadi misalkan orang-orang tahu, nggak ada yang ditutupi lah mas, seperti itu. Lalu yang terakhir Pak, Ya. Bagaimana sistem pengelolaan pembagian hasil usaha di kelompok tani bara? Pengelolaan pembagian hasil usaha itu tergantung di ini mas. Kalau misalkan hasil panennya seperti itu, hasil panen lalu kan beda-beda mas. Ada yang nanti ada yang orang yang misalkan punya sawah, habis itu punyanya sendiri atau misalkan punyanya orang, dan itu tergantung pembagian kerjanya mas, seperti itu. Kalau di kelompok kita ada yang cuman bekerja di petik bawang merah, lalu ada yang punya lahan, ya tergantung pembagian ininya mas, kerjanya seperti itu. Apakah anggota merasa adil mas dengan sistem seperti itu? Alhamdulillah sejauh ini saya kami masih merasa ya masih bisa jalan lah sampai sekarang, alhamdulillah. Masih merasa anggota saya masih merasa ya cukup fair lah, gitu. Adil. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ya. Oh ya. Semoga kelompok tani bara di Desa Pelem semakin maju dan menjadi contoh bagi kelompok tani lainnya. Ya, terima kasih mas. Saya juga terima kasih atas mas dipercaya untuk wawancara di kelompok tani kami. Ya, senang-senang syukur-syukur saya bisa membantu di masnya gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih mas.